Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pemikiran modern dalam Islam, yaitu Bapak M. Syarif MPDI, dan yang saya banggakan, saya cintai teman-teman seperjuangan, dan tidak lupa untuk penonton video kali ini. Di sini saya akan memaparkan jawaban pada soal UAS mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Yang ini soalnya saya memilih untuk menjawab soal pada nomor 1. Setelah mengalami masa kejayaan selama lebih dari 800 tahun, Islam mengalami kemunduran. A. Jelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan kemunduran Islam. B. Apa yang terjadi pada dunia Islam pada saat mengalami kemunduran? Dan ini jawaban saya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya yaitu faktor ekologis dan alami, dimana yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada adalah gersang atau semi gersang, sehingga penduduknya tidak terkonsentrasi pada kawasan tertentu. 2. Letak geografis, di mana yang rentan terhadap serangan musuh Irak, Syriah, dan Mesir yang merupakan target serangan luar yang terus-menerus. Faktor eksternal yang ketiga yaitu Perang Salib yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1270, dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Perang Salib merupakan pengalaman pertama imperialisme Barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan menteri yang menggunakan agama sebagai medium psikologis, sedangkan tentara Mongol menyerang negara-negara Islam di timur pada tahun 1220 sampai 1221. Pada tahun 1258 Mongol berhasil merebut Baghdad dan diikuti dengan serangan ke Syria dan Mesir. Dengan serangan ini, kekhalifahan Abbasiyah berakhir. Faktor penyebab eksternal yang keempat yaitu peradaban Islam di Eropa mengalami kemunduran dikarenakan invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu para khalifah yang hidup dalam kemewahan. Faktor internal yang kedua yaitu permasalahan ekonomi, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadi kesulitan ekonomi yang berpengaruh pada bidang politik dan militer. Faktor penyebab internal yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, atau bisa disebut raja-raja yang bertikai, karena ada perebutan kekuasaan oleh ahli waris. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1 yang B, yaitu yang terjadi pada dunia Islam pada saat mengalami kemunduran, yaitu 3 kerajaan besar mengalami keruntuhan akibat persoalan internal pemerintahan yang disebabkan merosotnya moral para pemimpinnya
Tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan sebagaimana para pelopor kejayaan Islam di era klasik. Demikian jawaban yang bisa saya paparkan. Barangkali ada kesalahan atau salah kata, saya mohon untuk Bapak dosen mengkritik saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.